Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang identifikasi fenomena urban heat island berbasis citra multitemporal dengan studi kasus Kota Yogyakarta tahun 2017, tahun 2019, dan tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imajuddin Saptionagoro, kemudian ada teman saya Adi Aulia Rahdian, Arga Ibnu Kurniawan, Feraldo Trio Carrera, Rifki Algifari Wibowo, dan Sigit Pamungkas. Nah, masuk ke dalam pendahuluan. Nah, jadi di Kota Yogyakarta sendiri suhu rata-rata yang biasa terjadi itu berkisar antara 32 sampai 33 derajat Celcius. Nah, besaran suhu yang ada di Kota Yogyakarta itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena garis khatulistiwa yang melewati Indonesia dan juga disebabkan karena minimnya pembentukan awan yang terjadi serta disebabkan karena tutupan lahan berjenis vegetasi di wilayah perkotaan. Nah, dalam perihal wilayah perkotaan ini dikenal istilah urban heat island. Istilah tersebut menurut American Meteorological Society merupakan fenomena yang disebabkan karena suhu permukaan atau udara di lokasi sekitar daerah kajian yang lebih rendah daripada suhu permukaan atau udara di lokasi daerah kajian. Fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan interaksi energi termal atau dalam kurung konduktivitas termal oleh matahari ke permukaan bumi yang berbeda antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang ada di pedesaan. Selanjutnya data dan lokasi. Data untuk digunakan untuk mengetahui suhu permukaan tanah menggunakan citra Landsat 8 Surface Reflectant Tier 1 yang berjumlah 3 citra, yaitu pada tahun 2017, 2019, dan juga 2021. Citra yang digunakan yaitu menggunakan citra di mana tutupan awan di bawah 10%, yaitu pada tahun 2017 tutupan awannya yaitu sebesar 3,09%, pada tahun 2019 sebesar 1,03%, dan pada 2021 sebesar 7,74%, dan juga kita juga menggunakan wilayah administrasi Yogyakarta yang digunakan sebagai boundary dari pengolahan citranya. Selanjutnya untuk metodologi, data yang digunakan yaitu citra Landsat 8, yaitu yang terdiri dari dua sensor, yakni sensor operasional land imager dan juga thermal infrared sensor. Sensor yang memiliki kegunaan untuk mengestimasi suhu permukaan tanah merupakan sensor TIRS pada band 10. Sensor tersebut bekerja untuk mengidentifikasi panjang gelombang yang dipancarkan oleh bumi, di mana besar kecilnya panjang gelombang yang diterima bergantung pada suhu permukaan bumi. Di mana pada citra Landsat 8 dibagi menjadi dua proses, yaitu yang pertama pada band 10, yang kedua pada band 4 dan 5. Pada band 4 dan 5 digunakan untuk mengolah NDVI yang nantinya akan menghasilkan fractional vegetation, lalu akan didapatkan nilai surface emissivity. Pada band 10 yaitu thermal infrared, nantinya akan diolah untuk mendapatkan nilai TOA spectral radiance, yaitu mengubah nilai digital number menjadi radiance yang nantinya menghasilkan brightness temperature. Dari kedua proses tersebut nanti akan dihasilkan land surface temperature, seperti itu. Selanjutnya masuk bagian hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ini hasil yang kami peroleh setelah mengolah menggunakan Google Earth Engine pada tahun 2017. Seperti pada gambar, itu merupakan visualisasi land surface temperature di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Untuk warna merah sendiri untuk menggambarkan suhu yang tinggi, sementara biru adalah suhu yang rendah. Dan diperoleh bahwa suhu paling tinggi yang ada di kawasan Yogyakarta ini memiliki sebesar 35,09 derajat Celcius dan letaknya berada di sekitar Arulanun Selatan Yogyakarta. Sementara untuk suhu terendahnya sebesar 26,83 derajat Celcius yang terletak di sekitar kawasan Gembira Loka. Ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya adalah mobilitas penduduk dan wisatawan serta pengaruh dari vegetasi yang terletak di wilayah tersebut.
Kemudian untuk hasil dari 2019, suhu permukaan tanahnya memiliki sebaran yang merata untuk suhu tinggi. Suhu yang paling tinggi ada di kawasan alun-alun selatan Jakarta dengan suhu mencapai 34,41 derajat Celcius, yakni lebih rendah daripada tahun 2017. Selain di alun-alun selatan Jakarta, suhu tinggi juga terdeteksi di kawasan Balai Desa dan Jalan Sorotan. Hal tersebut dimungkinkan karena di daerah tersebut terdapat banyak aktivitas kereta api, perdagangan, dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dan sedangkan untuk suhu terendah ada di kawasan Ponorogo dengan suhu mencapai 26,71 derajat Celcius. Baik. Untuk tahun 2021, suhu permukaan tanah memiliki sebaran suhu yang paling berbeda dari dua pengamatan sebelumnya. Suhu yang paling tinggi ada di daerah Kauman dengan suhu 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu terendah ada di sekitar kawasan kebun binatang Gembiraloka yang terdapat di daerah timur dan juga sekitar Terminal Giwangan Selatan Kota Yogyakarta dengan suhu yaitu 17,8 derajat Celcius. Akan tetapi penyebab turunnya suhu di kawasan Kota Yogyakarta pada tahun ini karena adanya pembatasan aktivitas dan pergerakan masyarakat guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Untuk kesimpulannya, urban heat temperatur di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh suhu lahan terbangun pada wilayah di sekitarnya, seperti wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan lainnya. Ini juga dipengaruhi oleh besarnya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan, maupun pelajar yang berasal dari luar Kota Yogyakarta. Selain itu juga dipengaruhi oleh pembangunan yang semakin pesat sehingga banyak vegetasi yang dialihfungsikan menjadi bangunan dan sebagainya. Pengaruh emisi karbon akibat pembakaran kendaraan juga menjadi salah satu penyebab UI di Kota Yogyakarta sebagai kota yang menjadi pusat wisata dan pendidikan menjadi penyebab naiknya emisi karbon yang mempengaruhi suhu permukaan di Kota Yogyakarta. Cukup sekian presentasi yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.